Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita memuji kebesarannya, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur di hadapan Engkau ya Bapa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami merindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Engkau Bapa hadir di tengah-tengah pujian penyembahan, di tengah-tengah kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapa Engkau berbicara ya Tuhan. Kiranya Engkau menjadi jawaban atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pusat yang sejati ya Tuhan. Engkaulah Allah, Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Engkau layak ditinggikan lebih dari apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersuka cita dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Mari katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa
bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Jadikan Yesus sahabat yang sejati dalam hidup kita. Amin. Sama-sama katakan, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, amin, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus tempat kami percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kaulah sumber kekuatan kami. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah
Kita sedang menyembah Tuhan yang benar, Allah yang tak tergoyahkan, dulu, sekarang, dan selamanya. Ialah Alfa dan Omega, ialah kebenaran. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau yang menjamin hidup kami. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Allah yang mengangkat tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Amin. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kaulah Tuhan yang benar, Tuhan yang Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kaulah satu-satunya Tuhan yang benar ya Tuhan, yang layak disembah. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran
satu-satunya penolong kami. Haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, biarlah kehendak kami serahkan kepada Engkau. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Jadikan kami bejana-Mu untuk hormat kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Segenap hati kami Tuhan, kami serahkan padamu, Jesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima penyembahan kami. Oh, haleluya.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa memberi kami kesempatan yang terbaik untuk kami datang ke hadapan Engkau, untuk kami bisa berseru kepada Engkau, untuk kami bisa mengutarakan isi hatimu kepadamu, untuk kami bisa mendengar firman Allah pada saat sore hari ini, karena kami butuh Engkau berbicara di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu dan mengerti arti kehidupan kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada dan tinggal, ketika mereka mendengarkan, menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, sore hari ini saya bisa datang bersama-sama dengan saudara di hadapan Tuhan, karena saya percaya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada setiap kita. Saudara, kita hidup di muka bumi ini tidak lepas daripada setiap masalah dan kesulitan, karena ada banyak musuh-musuh yang berusaha menjatuhkan dan melemahkan kita. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam perjalanan kehidupan rohani kita, di dalam perjalanan bersama dengan keluarga, di dalam pekerjaan yang kita kelola, yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Kita mesti mengikuti jalan-jalan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Karena Daud berseru kepada Tuhan, Daud menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, karena Daud menghadapi banyak musuh, banyak seteru. Di Alkitab ditulis di dalam Mazmur pasal 27, mari kita melihat Mazmur 27 ayat yang pertama dan seterusnya. Saudara, nanti saudara baca sendiri di rumah bagaimana ini perikopnya berbicara tentang aman di dalam perlindungan Allah. Saudara, memang di tempat dunia ini, di dunia yang kita tempati, tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat di mana kita bisa bebas dari bahaya. Tidak ada tempat di mana kita bisa terlepas dari kesusahan dan penderitaan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita hanya aman kalau berada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara sekalian, di ayat yang ke-20, Mazmur 27 ayat yang ke-11, mari kita membacanya, ayat 11, ya. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Saya ulangi, ini doa Daud, ini seruan Daud kepada Tuhan. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Saudara, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ngomong seperti ini, tunjukkanlah aku kehendak-Mu ya Tuhan, bimbinglah aku di jalan yang lurus, sebab musuhku amat banyak. Saudara, ketika Daud berseru kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, meminta Tuhan menunjukkan jalan-jalannya, jalan Tuhan, ya. Karena ada banyak seteru, ada banyak musuh yang sedang menyerang Daud. Ada banyak musuh yang berusaha menghancurkan kehidupan Daud bersama dengan keluarganya. Saudara, dan dikatakan lagi dalam firman Allah yang hidup ngomong seperti ini, ya Tuhan, katakanlah dengan jelas apa yang harus kulakukan karena aku dikepung oleh musuh-musuhku. Saudara, ini seruan ketidakberdayaan Daud. Ini seruan ketidakmampuan Daud ketika ada musuh-musuhnya yang sedang mengepungnya. Nah, saudara, lihat bagaimana ini Daud berseru kepada Tuhan karena alasan satu saja. Karena ada musuh, ada seteru. Saudara, saya tidak tahu musuh apa yang sedang mengejar saudara. Musuh yang mana yang sedang ingin menghancurkan kehidupan keluarga saudara, kehidupan usaha pekerjaan saudara, rumah tangga saudara. Saya tidak tahu.
Tetapi yang jelas mari kita mencontoh apa yang dilakukan Daud. Dia berseru, tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kehendak-Mu Tuhan. Bimbinglah aku Tuhan karena musuh-musuhku. Saudara, Daud berseru kepada Tuhan karena satu alasan, ada musuh yang sedang menyerang hidupnya. Karena firman Allah di dalam 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan bahwa kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara, Daud menyadari bahwa seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Ya, kita ini memang anak-anak Allah, tetapi kita berada di dunia ini dan di sekitar kita, di mana kita tinggal, ya, berada di dalam kuasa iblis, kuasa setan dan pengaruhnya. Iblis sedang mempengaruhi setiap kehidupan manusia, ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan. Saudara, ini yang dilakukan oleh musuh-musuh kita hari-hari ini. Ingin menghancurkan kita, ingin mempengaruhi kita untuk tidak berdoa, mempengaruhi kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, mempengaruhi kita bagaimana kita supaya tidak beribadah kepada Allah, tidak memuji Tuhan, tidak membaca firman Allah. Iblis sedang mempengaruhi pikiran, perasaan kita, ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya Daud dia berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Daud menyadari akan keadaannya. Daud menyadari keadaan dirinya. Walaupun dia seorang raja yang besar, di Alkitab mengatakan seperti itu. Dia raja yang besar namun latar belakangnya minim, saudara. Tidak banyak pengalaman. Dia seorang gembala domba. Tentunya sudah pasti banyak kekurangan dan keterbatasannya. Dia bukan pejabat tinggi, walaupun dia seorang raja, tetapi dia tetap punya pengalaman yang minim pada waktu itu. Tetapi di sini kita lihat apa yang dilakukan Daud. Dia seorang raja yang besar. Dia tetap meminta petunjuk Tuhan. Dia minta supaya dia berada di dalam kehendak Tuhan untuk membimbingnya supaya tidak salah langkah dan tidak salah mengambil keputusan. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat bagaimana Daud meminta bimbingan Tuhan. Tunjukkanlah jalanmu karena Daud tidak mampu, belum bisa dan tidak mengerti, tidak paham, tidak berpengalaman menghadapi musuh-musuhnya. Dia minta petunjuk Tuhan. Penting, saudara. Hari-hari ini, saudara, temukan petunjuk Tuhan melalui firman Allah. Saudara, temukan petunjuk Tuhan bagaimana menyelesaikan setiap kesulitan dan masalah saudara dan saya. Jangan mencari petunjuk-petunjuk di luar Tuhan yang sering membawa kita berjalan menyimpang daripada kebenaran dan nilai-nilai kehidupan kerajaan Allah. Tetapi Daud betul apa yang dilakukannya. Dia minta petunjuk. Tunjukkanlah jalanmu. Daud mengerti bahwa jalan Tuhan itu pasti benar. Jalan Tuhan pasti berada dalam pelindungannya. Saudara sekalian, ini membuktikan Daud itu mengandalkan Tuhan, saudara. Daud minta petunjuk Tuhan, ini membuktikan bahwa dia mengandalkan Tuhan. Karena bagi Daud, ya, Tuhan bagi Daud itu, kalau kita baca di ayat yang pertama, Mazmur 27. Saudara lihat ayat pertama, saudara. Mengapa Daud mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan bagi Daud adalah, dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, lihat bagaimana Daud membuktikan bahwa dia mengandalkan Tuhan. Karena bagi Daud Tuhan itu adalah terangnya,
terang kehidupan dan keselamatanku. Artinya Tuhan yang menerangi jalan-jalan kehidupannya, menunjukkan jalan yang terang. Ya. Kemudian dikatakan dialah keselamatanku. Artinya Tuhan satu-satunya yang mampu dan sanggup menyelamatkan Daud. Itu Tuhan bagi Daud seperti itu. Mari kita, saudara, di saat kita nggak punya jalan apa yang kita lakukan dan kita tempuh, katakan seperti Daud, Tuhan Engkaulah adalah terang dan keselamatanku. Membuat dia berkata, kepada siapakah aku harus takut? Saudara, memang kalau Tuhan yang menjadi keselamatan kita, menjadi juru selamat kita, menjadi penolong dan penopang hidup kita, siapa yang harus kita takuti? Kalau Tuhan di pihak kita, kata anak-anak sekolah minggu, siapakah lawan kita? Saudara sekalian, dikatakan lagi, saudara, ini yang buat Daud tidak takut dan gemetar menghadapi musuh-musuh yang begitu banyak, yang berusaha menghancurkan dia. Di ayat yang kelima, dikatakan lagi, ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, ini yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara, bagi Daud, Tuhan adalah tempat perlindungan dan tempat persembunyian yang paling aman. Saudara, kalau Tuhan adalah tempat perlindungan, betapa kokohnya Tuhan, betapa kuatnya Tuhan. Ini menunjukkan keperkasaan Tuhan dan kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang melindungi Daud. Tempat persembunyian, saudara, yang paling aman. Tadi saya katakan di dunia yang tidak ada tempat yang paling aman. Tetapi kita bisa berlindung, bisa bersembunyi di kemahnya Tuhan. Dan kalau ada bahaya, Tuhan mengangkat kita ke atas gunung batu. Apa artinya, saudara? Gunung batu melambangkan adalah tempat yang kokoh dan kuat, yang tidak mudah dihancurkan. Saudara sekalian, persembunyian di dalam Tuhan membuat kita, saudara, aman di dalam perlindungan Tuhan, seperti perikop yang kita baca pada saat sore hari ini. Saudara sekalian, tempat yang kokoh yang Tuhan siapkan bagi Daud ketika menghadapi bahaya. Saudara sekalian, dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Ya, kalau usah kita baca, saudara. Di situ Daud menghadapi orang Amalek yang sedang membakar kota Siklak. Iya. Saudara, di ayat yang keempat kita baca ya. 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat yang Maaf saudara ya, enggak usah. Ayat yang keempat di dalam Mazmur 27. Ya. Ketika menghadapi orang Amalek dan yang membakar kota Siklak. Ya. Kita baca di ayat yang keempat saudara ya. Ini ketika musuh Daud menyerang dalam hidupnya. Ya. Dia berada dalam perlindungan Tuhan. Makanya permintaan Daud kepada Tuhan ingin tetap di rumah Tuhan. Ada di hadirat Tuhan. Karena Daud mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Daud bisa bersekutu dengan Tuhan untuk mencurahkan semua keluhannya, keberatan hatinya kepada Tuhan. Saudara, satu hal saja yang diminta oleh Daud. Diam di rumah Tuhan. Ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saudara, dan di saat dia bersekutu dengan Tuhan, Daud mendapat suplai kekuatan. Dia mendapat kemampuan karena Tuhan di pihaknya. Tuhan yang akan menolong dan menopangnya. Dan inilah yang membuat Daud itu tegak kepalanya menghadapi musuhnya di ayat yang ke-6. Kita lihat.
mulai 5 dan 6 dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyikan dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, Daud bisa mengatasi musuh-musuhnya yang ada di sekelilingnya. Karena persekutuan Daud dengan Tuhan. Dia ada di rumah Tuhan, mendapatkan kekuatannya yang besar, membuat dia mampu melawan musuh-musuhnya. Yang dulunya dia tertunduk, tetapi sekarang dia tegak kepalanya, siap menghadapi musuh-musuhnya. Saudara sekalian, ketika Daud menghadapi orang Filistin pun, saudara, Daud itu juga tegak kepalanya. Bukti Daud mengandalkan Tuhan yang lainnya, saudara. Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan untuk apa yang harus dia lakukan. 1 Tawarik 14 ayat 14 sampai 16. 1 Tawarik pasal yang ke-14. 1 Tawarik 14 ayat 14 sampai 16. Saudara lihat ya, ketika Daud berseru kepada Tuhan itu dia mengandalkan Tuhan. Makanya dia minta petunjuk Tuhan bagaimana harus melakukan apa. Artinya dia bertanya kepada Tuhan. Saudara, di dalam 1 Tawarik 14 ayat 14. Maka bertanyalah Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudara, ini pertempuran bersama melawan orang Filistin. Ya, saudara, Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan. Kalau kita dianggap orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, mesti kita tidak berdiri berjalan menurut jalan kita sendiri. Mari kita selalu bertanya kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika dia susah, dia enggak langsung bertanya kepada Tuhan. Dia mencari jalan keluar sendiri. Ketika mentok, baru dia bertanya kepada Tuhan. Tetapi Daud lihat, saudara, menghadapi musuh maka bertanyalah Daud, apakah aku harus menyerang atau tidak? Apakah aku yang harus aku lakukan? Dan Tuhan itu menjawab. Ketika Tuhan bertanya, Tuhan itu menjawab. Kadangkala kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan belum menjawab, kita sudah melangkah. Ini yang buat kita kalah. Ini yang buat kita hancur. Karena kita tidak mendapatkan petunjuk Tuhan, arahan Tuhan, bimbingan Tuhan, membuat usaha pekerjaan kita hancur, membuat usaha pekerjaan kita rugi, membuat kita punya banyak masalah dan kesulitan. Karena kita bertanya, berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan belum jawab, Tuhan belum menunjukkan jalan-jalannya. Kita sudah melangkah menurut kemampuan kita sendiri. Ini kadangkala yang terjadi dalam kehidupan anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada. Tetapi lihat, Daud bertanya kepada Allah, lalu Allah menjawab. Saudara, tunggulah Allah menjawab. Ada waktu. Saudara, di sini tidak ditulis berapa waktu Daud mendengar atau menanti waktu Tuhan menjawab. Tetapi saya percaya, karena hubungan yang dekat dengan Tuhan, persekutuannya yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan segera menjawab. Tuhan katakan, janganlah maju di belakang mereka. Artinya saudara, Tuhan itu memberikan petunjuk-petunjuknya. Daud tadi berkata, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Tuhan, tunjukkan kehendakmu, bimbinglah aku. Dan Tuhan membimbing jalan-jalannya Daud. Jangan maju. Tuhan melarang menyerang dari samping atau dari kanan. Tetapi lihat tuntunan Tuhan yang luar biasa kepada Daud. Sehingga Daud mengalami kemenangan. Kalau saudara baca terus di dalam
firman Tuhan itu Daud mengalami kemenangan karena Tuhan yang berperang untuk Daud. Saudara, tidak ada waktu saya untuk meneruskan pembacaan. Saudara baca di rumah 1 Tawarik 14 ini bagaimana perjalanan Daud ketika dia bertanya kepada Tuhan apa yang dia alami. Bagian yang kedua saudara, Daud itu tetap percaya. Bukan kedua saudara, ketiga. Tadi Daud itu meminta petunjuk Tuhan. Kemudian Daud itu bertanya kepada Tuhan. Dan Daud itu menghadapi musuh, dia tetap percaya. Di Mazmur 27 ayat yang ketiga, kita lihat. Mazmur 27 ayat yang ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, tetap percaya inilah yang tidak mudah kita lakukan kepada Tuhan. Seringkali kita menganggap Tuhan itu gak mampu, Tuhan gak bisa, Tuhan gak sanggup. Ini hitungan hari Pak, apa mungkin Tuhan bisa menolong? Ini hitungan bulan Pak, bulan ini harus awal bulan harus menyerahkan keuangan. Saya butuh ini, butuh itu. Apakah kira-kira mampu Tuhan? Seringkali kita mau membatasi Tuhan dengan perkataan-perkataan kita. Apakah Tuhan mampu? Apakah ini bisa? Apakah ini sanggup? Saudara, lihat contohnya, sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Saudara, bagaimana orang yang dikepung dari sebelah depan, kanan, kiri, belakang, itu dikepung namanya saudara. Sepertinya tidak ada jalan keluar bagi Daud. Tetapi saya lihat, tidak takut hatiku saudara. Daud seperti tadi firman Tuhan tidak takut dan gentar menghadapi musuh. Kenapa? Tuhan itu di pihak Daud. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, inilah yang dibutuhkan setiap kita orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang kita butuhkan bisa kita menghadapi setiap peperangan, setiap musuh, setiap pergumulan dan persoalan kehidupan yang sedang menerpa dalam kehidupan kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang dan ragu. Karena orang bimbang dan ragu, dalam Yakobus mengatakan tidak mendapat apa-apa. Saudara sekalian, sekali lagi, mari kita tetap percaya. Oleh sebab itu saudara, dia selalu ada di hadirat Tuhan. Tadi saya katakan di dalam ayat yang keempat, dia ada di hadirat Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Saudara sekalian, dia meminta seumur hidupnya untuk terus tinggal di dalam hadirat Allah. Ada persekutuan dengan Tuhan, ini yang penting saudara. Karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, mendapatkan tuntunan Tuhan, mendapatkan bimbingan Tuhan dan arahan Tuhan yang jelas. Saudara sekalian, mari kita juga berdoa seperti Daud berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Di ayat yang ke-8, saudara lihat ayat 8 ya. Mazmur 27 ayat yang ke-8. Ayat 7 dan 8. Ya. Ini bagaimana Daud minta belas kasihan Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Firman Tuhan yang katakan apa? Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Saudara, Daud mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Carilah wajahku, artinya saudara, kita disuruh bersekutu sampai menemukan Tuhan. Memandang wajah Tuhan, meskipun tidak mungkin, paling tidak kita menikmati hadirat Allah, persekutuan secara pribadi. Saudara sekalian, ini yang Tuhan mau, meminta belas kasihan kepada Tuhan. Di saat ada musuh yang besar, saudara. Makanya dia tetap percaya, membuat dia tetap bersekutu dengan Tuhan ada di hadirat Allah. Dia tetap minta belas kasihan Tuhan, tidak minta belas kasihan orang lain
yang tidak mampu dan terbatas kemampuannya menolong kita, saudara sekalian. Oleh sebab itu di dalam pergumulan ini, saudara, nasihat Daud bagi kita, ayat yang ke-14, Mazmur 27. Apa nasihat Daud bagi setiap kita? Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, di dalam pergumulan kita, di dalam persoalan kehidupan kita, mari kita menantikan Tuhan dan meneguhkan hati kita, kuatkan hati kita. Artinya tetaplah bertahan di dalam hadirat-Nya, tetaplah bersekutu dengan Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah minta petunjuk Tuhan, tetaplah ada di dalam kehendak Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Inilah, saudara, nasihat Daud bagi setiap kita. Saya tidak tahu apakah saudara mengalami hari-hari yang dialami oleh Daud ini. Saudara, kalau tidak pun kita bisa belajar dari Daud. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita menghadapi musuh kita. Saudara sekalian, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ngomong begini. Berharaplah kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, berharaplah. Artinya apa? Kita disuruh berharap terus kepada Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain yang gak bisa menolong kita. Jangan berharap kepada yang sesuatu yang tidak menentu, yang tidak memberikan pengharapan yang pasti. Tetapi Tuhan ini memberikan pengharapan yang pasti. Oleh sebab itu kita harus senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Bersabarlah, nantikanlah Tuhan dan Ia akan datang menyelamatkan engkau. Tabahkanlah dan besarkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, Ia akan menolong engkau. Ini terjemahan Alkitab yang lain, saudara. Kita disuruh bersabar, menantikan Tuhan, saudara. Karena Ia akan menyelamatkan kita. Kita disuruh bertabah, membesarkan hati, tetap menantikan Tuhan. Saudara, dan pertolongan Tuhan itu dipastikan akan datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, nasihat Daud di dalam Mazmur 128 ayat 1. Tadi kita disuruh menantikan Tuhan, artinya terus bersekutu dengan Tuhan. Nyanyian syarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, mari kita di saat menghadapi kesulitan masalah kehidupan, tantangan kehidupan, musuh-musuh yang sedang menghadang kehidupan rohani kita, menghadang perjalanan ekonomi kita, menghadang dalam keluarga kita, kita tetap berdiri sebagai orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Jangan berjalan di jalan yang Tuhan tidak tunjukkan. Jangan berjalan pada jalan yang Tuhan tidak arahkan. Di situ tidak ada bimbingan, tidak ada pimpinan Tuhan. Jangan dilakukan, jangan diikuti, saudara. Ikutilah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Maka kita akan menikmati pertolongannya tepat pada waktunya. Memang ada kala dengan jalan yang Tuhan tunjukkan, ada lubang-lubang, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita masuk lubang. Jalan berbelok-belok, tetapi kita tetap berada sampai tujuan Tuhan, sampai tujuan di mana kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka disitulah ada kemuliaan, ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Allah yang besar yang Tuhan siapkan kepada kita. Saudara sekalian, dikatakan di dalam terjemahan yang lain ngomong begini, berbahagialah orang yang takwa dan hidup menurut perintah Allah. Berbahagialah semua orang yang menghormati Tuhan dan mempercayakan diri kepadanya, semua yang taat kepadanya. Saudara, kita mau belajar. Ketika kita berada di jalan Tuhan, ikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, kita mesti mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kalau sudah mempercayakan diri kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang mengarahkan kita, saudara. Saya percaya, saudara,
Saya ada sampai hari ini oleh karena pimpinan Tuhan dan arahan Tuhan. Ada banyak hal yang berusaha ingin membelokkan pelayanan saya. Tetapi Tuhan selalu meluruskan jalan-jalan saya. Sehingga tetap berdiri di hadapan Tuhan untuk tetap melayani Tuhan. Dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara, hari ini pun mari kita mau belajar hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kemudian kita mempercayakan diri kita kepadanya. Dan tetap menaruh hormat kepada Tuhan sebagai pimpinan agung kita, pimpinan yang berkuasa, yang berdaulat dalam hidup kita. Saudara, saya pastikan seperti judul pada perikop firman Tuhan Mazmur 27, aman dalam perlindungan Allah karena kita berada di jalan-jalan Tuhan. Amin. Mari saya ajak saudara berdoa bersama-sama. Tuhan, inilah firman Allah yang Kau berikan kepada kami hari ini. Inilah firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami umat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini ada banyak musuh yang ingin menjatuhkan kami. Ada banyak musuh yang ingin mempengaruhi pikiran perasaan kami. Ada banyak musuh yang ingin mempengaruhi jalan-jalan kerohanian kami, mempengaruhi pelayanan kami, mempengaruhi keluarga kami, mempengaruhi hubungan-hubungan kami dengan keluarga, dengan para pelayan yang lain. Tuhan, dengan hamba-Hamba-Mu yang lain ada banyak pengaruh yang iblis ingin hancurkan kami Tuhan. Tetapi pada saat sore hari ini kami mendengar firman-Mu, biarlah Engkau Tuhan terus menunjukkan jalan-jalan-Mu, bahwa kami berada dalam kehendak-Mu, supaya kami hidup menurut jalan yang Kau tunjukkan Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan, mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada tangan kuasa-Mu, karena Engkau lah yang berdaulat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih Tuhan jalan hidup kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan di jalan yang lurus, jalan yang rata seperti doa Daud ya Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau mampukan setiap kami umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah firman Allah pada sore hari ini menjadi jawaban bagi setiap pergumulan dan persoalan hidup kami ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya nyata dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus yang memimpin langkah-langkah kehidupan kita, yang terus mengarahkan hidup kita, memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.